صلى على النبي محمد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات Bismillah. Insyaallah kita merapat lagi, kita tawajuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri, para santri, para ustadz yang saya hormati, yang saya muliakan. Yang pertama-tama, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas segala nikmat, karunia, anugerah yang Allah berikan kepada kita yang jumlahnya begitu banyak, sehingga saking banyaknya kita tidak bisa menghitungnya. Lama-lama kita tidak mau menghitungnya, sehingga kadang-kadang sampai kita ini tidak merasa mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dimatikan. Dia tidak konsentrasi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, seandainya satu saja dilepas dari kehidupan kita, maka kehidupan kita ini akan hilang rasanya. Allah memberikan nikmat kepada kita penglihatan. Kalau seandainya penglihatan ini diambil, alhamdulillah, dari kehidupan kita, maka dunia ini sudah tidak indah lagi. Semua warna sama semua, gelap semua, tidak ada warna yang lain. Allah memberikan kita pendengaran. Seandainya Allah hilangkan pendengaran ini dari kehidupan kita, maka dunia ini sepi tanpa suara, jadi hilang rasanya. Allah memberikan kepada kita indera namanya perasa, yang kalau itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, semua makanan jadi hambar semua. Mau yang pedas, mau yang manis, mau yang asam, mau yang kecut, mau yang bagaimana saja, ya sama saja rasanya. Allah memberikan kepada kita kaki, setiap hari kita gunakan berjalan sudah puluhan tahun gratis. Tidak pernah Allah minta biaya dari perawatan kaki kita. Yang seandainya diputus satu jarinya saja, tidak usah satu kaki, satu jarinya saja, manusia akan terpincang-pincang jalannya. Kalau kita lihat ada orang kena penyakit diabetes, kemudian salah satu dari anggota kakinya, jari-jarinya dipotong, maka jalannya sudah tidak bisa baik kembali. Padahal baru satu jari saja yang dihilangkan. Itu baru yang dalam anggota tubuhnya. Belum nikmat punya rumah, belum nikmat buminya tidak ambles ke bawah, belum nikmat atapnya tidak menjatuhi kepala kita, belum nikmat matahari, belum nikmat bulan, belum nikmat bintang-bintang. Sampai Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan, seandainya orang tidak mensyukuri nikmat satu suap nasi yang datang kepada mulut dia, maka itu artinya bukan hanya tidak mensyukuri satu suap nasi, tapi dia sudah tidak mensyukuri nikmat wujudnya para petani, sudah tidak mensyukuri nikmat wujudnya sawah-sawah, sudah tidak mensyukuri nikmat wujudnya tukang masak, sudah tidak mensyukuri nikmat adanya api, sudah tidak mensyukuri nikmat adanya air, sudah tidak mensyukuri. Banyak sekali. Satu suap nasi kita ingkari, berarti hampir mengingkari semua nikmat yang ada di dunia ini. Karena tanpa adanya banyak perkara yang disebutkan tadi, satu suap nasi itu tidak akan pernah sampai ke mulut kita. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua tidak ada bandingannya dibanding dengan nikmat iman dan Islam, dibanding nikmat agama, karena semua nikmat tadi tanpa nikmat agama pasti akan hilang. Mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, kaki kita bisa berjalan, tangan kita bisa meraih barang,
Tetapi kalau tidak ada nikmat dan iman dan Islam, maka nanti itu kita akan kehilangan itu semua ketika di neraka sana, sudah gak berfungsi. Orang di neraka punya mata, matanya tidak bisa menikmati apa-apa, hanya api belaka. Orang di neraka punya telinga, tapi telinganya hanya untuk mendengarkan suara siksa saja. Orang di neraka punya mulut, tapi mulutnya hanya digunakan untuk minum air panas dan buah zakum saja. Orang di neraka punya kaki, tapi wujudnya kaki hanya untuk dipotong dan dikembalikan untuk selama-lamanya seperti itu. Jadi kalau kita ini ingin menjaga badan kita, maka satu-satunya cara itu dengan menjaga agama kita. Karena walaupun kita jaga badan kita bagaimanapun juga, kemudian kita akan mati dan kita akan kehilangan semua fungsinya. Walaupun semua anggota badan ini di dunia sudah tidak berfungsi, tapi iman masih ada di hati, maka nanti di akhirat kelak semua akan kembali utuh sempurna, bahkan lebih baik daripada ketika di dunia ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, Islam, nikmat agama ini harus betul-betul menjadi prioritas perkara yang kita jaga, melebihi kita menjaga nyawa kita. Karena apa hadirin yang mulia? Pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan, perjuangan-perjuangan yang kita lakukan, amalan-amalan yang kita lakukan demi menjaga iman dan Islam, itu semua akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan capek-capeknya akan hilang semua begitu kita dimasukkan dalam surga. Sebaliknya, kemewahan-kemewahan yang kita dapatkan dengan mengorbankan iman dan Islam kita, kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan dengan menjual iman dan Islam kita, itu akhirnya semuanya sirna, tanpa ada rasanya ketika kita, orang yang berbuat seperti itu, sudah melihat nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jika disebutkan dalam satu hadis yang sahih, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Didatangkan pada hari kiamat orang yang paling enak hidupnya ketika di dunia, kaya raya, mempesona, menjadi seorang raja, berwibawa di hadapan semua manusia, tapi dia tidak memiliki agama. Didatangkan pada hari kiamat, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang hidupnya paling enak ini dimasukkan ke dalam neraka, cuma 1 detik saja dimasukkan, keluarkan lagi. Ditanya oleh Allah, "Hai fulan, apakah kamu pernah merasakan enak ketika di dunia?" Maka hamba yang dimasukkan ke neraka 1 detik tadi mengatakan, "Ya Allah, saya tidak pernah merasakan bahagia ketika di dunia." Jadi kebahagiaan 60 tahun, 70 tahun yang dirasakan orang yang tidak beriman, itu akan hilang dengan sekali masuk neraka 1 detik saja. Bagaimana dengan masuk neraka yang selama-lamanya? Naudzubillah. Dan itu sudah Allah contohkan ketika di dunia ini. Allah beri contoh kepada kita, kita makan rendang umpamanya yang begitu enak, berapa potong daging sudah kita makan. Karena saking laparnya kita, di suapan terakhir ada sesuatu yang kelihatan hitam, kita gigit dengan keras, ternyata lengkuas bukan daging. Maka apa yang terjadi? Semua rendang di depan tadi sudah hilang semua rasanya. Makanan yang enak bersuap-suap yang kita makan sudah hilang dengan 1 gigitan lengkuas saja. Itu membuktikan keenaan di awal akan hilang dengan kesusahan ketika di akhir. Sebaliknya, dipanggillah pada hari kiamat orang yang paling gak enak hidupnya ketika di dunia, seakan-akan hidupnya mulai lahir sampai mati di atas bara api saja. Kemudian ya dikatakan kepada orang ini, silahkan masuk surga, 1 detik saja, dikeluarkan lagi. Kemudian ditanya oleh Allah, "Wahai fulan, pernahkah kamu merasakan kesusahan ketika di dunia?" Maka hamba yang soleh tadi mengatakan, "Ya Allah,
saya tidak pernah merasakan susah sama sekali ketika di dunia. Jadi kesusahan yang kita kerjakan demi mengamalkan agama Islam ini, susah payah kita demi mengamalkan agama Islam ini, maka semuanya akan terobati ketika satu detik masuk surga. Bagaimana dengan masuk surga yang selama-lamanya? Dan itu sudah Allah pastikan. Contohnya ketika di dunia orang bekerja siang dan malam, begitu capek di kantor, di perusahaan, begitu awal bulan dapat gaji 10 juta, 15 juta, itu capek-capeknya rasanya kayak hilang semuanya. Capeknya kayak hilang semua, padahal gaji hanya 15 juta. Bagaimana kalau gajinya 150 juta? Semakin hilang lagi capeknya. Kalau 1 miliar semakin hilang lagi capeknya. Kalau 1 triliun sudah disuruh kerja di bawah api pun dia akan siap demi dapat gaji 1 triliun setiap bulannya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita usahakan ketika kita sama-sama duduk di sini. Kita sama-sama memondokkan anak kita di pesantren, meletakkan anak kita di tempat-tempat belajar agama. Biar apa? Biar anak kita dan kita sebagai orang tuanya memiliki pengorbanan yang sedikit, yang mana pengorbanan sedikit itu semua akan terobati ketika kita sama-sama berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ini tinggal di hutan belantara umpamanya, dan memang agak hutan di sini. Suasana yang mungkin begitu susah. Tetapi ma dharra man kana fil firdausi maskanuhu ma massahu qablu min bu'sin wa iqtari tarahu yamshi bainan nasi khaifan wajilan ila al-masajid dhullan baina atmari. Ada orang yang begitu kelihatan hina, pakaiannya pakaian usang saja, berjalan menuju masjid di tengah malam yang gelap gulita, tetapi sampai di masjid sana dia mengamalkan agama yang akhirnya masuk surga. Maka semua yang dilakukan sebelumnya itu tidak bisa dianggap sebagai penderitaan di dunia, tetapi itu satu kenikmatan yang tidak bisa dikira-kira bagaimana besarnya harganya. Maka hadirin, asalkan akhirnya itu surga, pokoknya nggak masalah. La khaira la syarra fi syarrin ba'dahul jannah. Pengorbanan asalkan akhirnya surga itu bukan pengorbanan, itu namanya keberuntungan. Wala khaira fi khairin ba'dahun nar. Kenikmatan kalau akhirnya api neraka jahanam itu bukan kenikmatan, itu namanya adalah kerugian yang tidak bisa ditaksir berapa nilai kerugiannya, saking besarnya. Maka kita di sini punya anak di pesantren, mungkin agak mujahadah sedikit, tidak masalah. Kita mengeluarkan biaya untuk anak kita di pesantren, nggak masalah, karena semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Asal kita betul-betul berbuat baik, maka kita tidak akan disia-siakan oleh Allah. Tidak akan disia-siakan oleh Allah. Jangan pernah merasa merugi. Kalau kita ini melakukan sesuatu untuk mendapat ridha Allah, jangan pernah merasa merugi. Bahkan semakin banyak yang kita korbankan, itu harusnya semakin senang, karena semakin banyak yang kita korbankan, itu artinya semakin besar surga yang telah kita bangun di akhirat sana. Disebutkan dalam satu hadis, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau jalan-jalan melihat surga. Sampainya di sana beliau melihat para malaikat sedang membangun istana-istana dari emas, istana-istana dari perak, istana-istana dari mutiara, istana-istana dari permata. Ada yang sibuk menanam pohon, ada yang sibuk mengalirkan sungai-sungai, ada yang sibuk
merias bidadari-bidadari yang di sana. Tiba-tiba di tengah-tengah kesibukan mereka semuanya berhenti mendadak. Malaikatnya berhenti semua. Yang sedang mengalirkan sungai berhenti mengalirkan, yang sedang membangun istana berhenti membangun, yang sedang menanam pohon berhenti menanam. Maka akhirnya baginda Nabi SAW pun bertanya, kenapa kalian kok berhenti membangun wahai para malaikat? Maka malaikat menjawab, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bahannya untuk membangun sudah habis. Kenapa bahannya sudah habis? Yang punya istana tidak nyetor bahan lagi. Nah, siapa yang punya istana? Itu orang iman yang sedang di dunia sana. Dia aslinya sedang amal. Ketika dia amal, dia sedang membangun istana. Begitu dia berhenti amal, maka istananya tidak bisa dilanjutkan pembangunannya kembali. Allah. Nah, kalau kita masukkan anak kita di pondok, berarti bangun istana di surga. Kalau anaknya kita tarik pulang, berarti menghancurkan istana yang sudah kita buat. Atau nggak dihancurkan, istananya dikasihkan orang lain nantinya. Nah, dalam satu hadis yang sahih disebutkan, semua orang di dunia ini punya jatah surga dan punya jatah neraka. Apabila dia beriman dan amalannya cukup, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga dan jatah nerakanya akan diberikan kepada orang yang masuk neraka. Sebaliknya, kalau ada orang yang amalannya tidak cukup, maka jatah surganya diberikan kepada ahli surga dan jatah nerakanya ahli surga diberikan kepada dia. Jadi mendapatkan adab 2 kali lipat dan kehilangan keberuntungan 2 kali lipat. Tapi yang masuk surga mendapatkan keberuntungan 2 kali lipat dan selamat dari adab 2 kali lipat. Dapat surga jatah dia dan tambahan gratisan jatahnya orang lain yang tidak masuk surga. Kalau orang yang masuk neraka, jatah neraka dia dan tambahan gratis siksa yang jatahnya orang lain. Nah, sekarang tinggal milih mau dapat tambahan istana atau tambahan siksa. Ya, ini tergantung kita masing-masing. Nah, orang-orang ahli neraka sebelum dimasukkan ke dalam surga, sebelum dimasukkan ke dalam neraka, maka diperlihatkan kepada mereka. Itu, kamu lihat istana itu, bagus apa tidak? Bagus. Lihat sungai-sungai itu, jernih atau tidak? Betul-betul jernih. Kamu lihat bidadari yang cantik atau tidak? Sangat-sangat cantik. Maka malaikat mengatakan, itu semua aslinya adalah jatah kamu. Tapi karena kamu tidak mau mengamalkan agama, itu semua diberikan kepada orang lain. Adanya orang yang masuk surga, sebelum masuk surga akan ditambahkan orang yang dipecah kepalanya, orang yang dipotong tangannya, orang yang diminumi air panas di neraka sampai terburai ususnya. Maka dia begitu ketakutan. Kamu lihat semua itu? Lihat ya Allah, itu semua aslinya bagian kamu. Tapi karena kamu amal agama, maka kamu selamat dari itu semua. Kamu silahkan masuk surga. Nah, ini sekarang kita ini dalam posisi itu. Maka tergantung kita maunya bagaimana. Mau percaya atau tidak mau percaya. Nah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau menggambarkan manusia di dunia ini seperti orang yang masuk ke dalam gua yang begitu gelap gulita. Begitu mereka terjebak dalam gua yang gelap gulita tadi, ada pengumuman di bawah telapak kaki kalian adalah intan, permata, mutiara, berlian dan batu-batu yang berharga. Siapa yang mengambil banyak, maka dia akan merugi. Yang mengambil sedikit, tambah merugi. Yang tidak mengambil sama sekali, sempurna kerugian. Orang pertama mengatakan, mana mungkin dalam gua begini kok ada mutiara. Omong kosong, percaya saya. Berat-beratin saja. Orang kedua percaya tapi ya setengah-setengah. Ya bawalah, kalaupun benar ya kan lumayan. Kalau nggak benar kan ya nggak beban. Oh, dikit kantong. Orang yang ketiga, orang yang percaya dengan sebenar-benarnya,
diambil semampu dia. Kantongnya dipenuhi kanan kiri atas bawah. Karung-karung yang dia bawa dipenuhin semua. Begitu mereka berjalan sampai di mulut gua, begitu keluar, tiba-tiba mulut gua tertutup. Gak bisa balik lagi. Dan mereka melihat sinar matahari. Tampaklah apa yang mereka bawa sebelumnya. Yang tidak percaya nangis. Aduh, kenapa? Saya gak bawa apa-apa. Ternyata intan berlian semua. Orang yang percaya setengah-setengah tadi juga menangis. Kenapa bawanya kok cuma segini tadi? Orang yang bawa banyak pun masih sedih juga. Kenapa kok cuma 100 karung? Kalau bisa 200 karung lebih kaya lagi saya. Inilah gambaran orang ketika hidup di dunia ini. Orang yang pertama orang yang kafir. Gak percaya. Apa itu surga? Apa itu neraka? Fiksi belaka. Gak mau amal agama. Gak mau masuk Islam. Gak mau mengucapkan syahadat. Alah, itu semua hanya tahayul. Itu semua hanya cerita fiksi. Itu semua hanya omongannya orang yang gak jelas. Kemudian orang yang kedua orang iman, tapi imannya itu ya 5 watt, kadang nyala, kadang mati. Suruh sholat tuh kadang-kadang ya sholat lah. Kalaupun sholat ini bener ya dapat pahala, kalau nggak bener ya cuma setahun sekali aja. Sholatnya Idul Fitri aja, selainnya nggak sholat. Walaupun sedekah ya, Rp1 saja, atau Rp1.000 yang sudah cuek, yang sudah kumal paling ujung kantongnya itu yang dimasukkan. Kalau 100.000, wah itu jangan nih untuk beli rokok bisa kok buat bangun masjid, apa gunanya? Ini orang kedua, tapi ya sedekah juga, ya sholat juga, dikit juga, pikir juga, dikit juga. Dan orang yang ketiga, orang yang serius. Amal agama tungkus rumus, mentok mujahadahnya sampai tingkatannya kalau dikatakan besok kiamat nggak bisa nambah amal lagi. Saking mentoknya itu kalau dibilang besok kiamat nggak bisa nambah amal. Coba kalau kita dikatakan besok kiamat, banyak sekali yang perlu kita lakukan. Kodokan sholat belum, kodokan puasa belum, ini belum, itu belum. Untuk akhirat kita banyak kali belum ya. Tapi ini orangnya sudah mentok mujahadahnya. Maka 3 orang ini ketika hari kiamat, wa nufiha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufiha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, bangkit terbuka. Loh, kok benar? Yang orang kafir teriak-teriak, ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza. Alangkah susahnya kami, celakanya kami, teriak-teriak pengen balik ke dunia. Irji' na'mal shalihan inna muqinun. Pengen balik ke dunia. Enggak bisa, sudah enggak ada waktu untuk kembali. Orang yang imannya kecil 5 watt tadi menyesal. Dulu kalau saya ke masjid terus, saya gede surganya. Saya ke masjidnya setahun sekali. Coba seandainya anak-anak saya dulu saya pondokkan semua, jadi hafid Quran semua, alangkah besarnya mahkota saya. Anak saya suruh nebang kayu saja ya ada pahalanya. Ini orang yang kedua yang amal, ya masuk surga, dia masih menyesal dia. Sebelum masuk surga menyesal, sudah di dalam nggak ada penyesalan. Orang yang ketiga dia akan bergembira dengan bergembira yang luar biasa. Karena di sana dia menikmati kenikmatan yang la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata tidak pernah melihatnya, telinga tidak pernah mendengarnya, hati manusia pun tidak sanggup untuk memikirkannya. Saking indahnya apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang bertakwa dan beriman ketika di akhirat sana. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini semuanya mau berangkat ke akhirat. Umur kita ini untuk berangkat ke akhirat ini, untuk persiapan ke akhirat itu terlalu pendek. Akhirat itu selama-lamanya, sedangkan persiapan kita cuma 60 tahun, 70 tahun saja. Ini acara yang cuma 3-4 jam. Ini persiapannya sudah 2-3 bulan yang lalu ini persiapannya ini.
Itu pun acaranya cuma 2 jam, 3 jam saja. Persiapannya perlu 3 bulan. Nah, akhirat ini selama-lamanya masa persiapannya cuma sebentar saja? Ya tentu nggak bisa. Maka agar umur kita yang pendek ini bisa kita perpanjang lagi, maka satu-satunya cara kita harus punya anak yang melanjutkan amal agama kita. Makanya anak itu bukan investasi dunia, anak itu investasi akhirat. Dengan sebab wujudnya anak masih nyambung pahala kita. Anak kita kalau punya anak lagi yang soleh lagi, nyambung lagi sampai hari kiamat. Kita kelihatannya di dunia mungkin cuma 50 tahun, 60 tahun, nanti dihitung amal agama sampai hari kiamat. Akhirnya pahalanya banyak. Ya, kalau cuma pahala sholat 5 waktu 10 tahun saja ya apa yang cukup untuk beli surga yang seperti itu. Nah, makanya kalau kita ini punya anak, jadikanlah anak yang bermanfaat di akhirat. Sehingga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ar-raqub kullar raqub." Orang mandul hakikatnya orang yang mandul, orang yang punya anak tapi anaknya tidak bermanfaat bagi dia di akhirat. Nah, sekarang ya kita lihat sendiri masing-masing. Kira-kira anaknya jadi direktur itu manfaat apa enggak di akhirat? Anaknya jadi pegawai negeri manfaat apa enggak di akhirat? Anaknya jadi presiden manfaat atau tidak di akhirat? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Kalau nggak percaya ya ke akhirat sekarang. Ini anak-anak yang membaca Al-Quran, mendoakan orang tuanya, menyebarkan ilmu agama, itu semua anak yang akan membantu kita di akhirat. Para bapak, para ibu yang sudah punya anak-anak di pesantren, anaknya pengen pulang, jangan sampai boleh pulang. Karena kalau anak kita pulang, pintu surganya yang sudah terbuka tertutup kembali nanti. Istana yang sudah dibangun malah dikasihkan orang lain. Maka jangan sampai anak kita bolehkan pulang sebelum selesai, ataupun kitanya yang punya kepikiran untuk menarik anak kita sebelum selesai sudah ditarik ke rumah. Ini jangan ini, karena ini seperti sudah membangun terus dihancurkan dengan diri kita sendiri. Ala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankata. Pada zaman dahulu ada orang yang terkenal paling bodoh di kota Mekah. Siapa dia? Dia adalah orang yang tiap hari dia menenun pakaian. Menenun dengan tenunan yang begitu indah. Wanita ini menenun dengan tenunan yang begitu indah. Kalau seandainya dijual itu puluhan juta harganya. Tapi setiap sore diuraikan sendiri tenunannya sampai jadi benang lagi. Besoknya begitu lagi, dia tenun sampai jadi. Setelah sore diurai jadi benang lagi. Terus begitu. Hari-hari amalannya begitu. Nah, ini seperti orang yang hari-hari usaha membangun akhirat, tapi di ujung karirnya akhiratnya malah dihancurkan sendiri. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Kita sudah punya investasi anak-anak yang ingin jadi orang-orang yang soleh ini, jangan sampai kita hancurkan dengan keegoisan kita atau nafsu kita yang sementara ini. Insyaallah sore hadirin. Insyaallah. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Kita doa sama-sama semoga kita dapat anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amin. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma rabbana la taj'alna wa la ma'ana wa la bina wa la minna shaqiyyan wa la محروما وبالمسيئين منا للمحسنين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعلنا واولادنا واهل بيتنا وذرياتنا وتلامذة تلميذاتنا من اهل العلم والخير والسعادة. واجعلنا واياكم من اهل الجهل والشر والسخاء. اللهم اجعلنا واياهم من العلماء والفقهاء الأتقياء المخلصين المخلصين الهادين المهديين الله المهديين المهديين غير الضالين والمضلين المحمودين
من المقبول عندك وعند خلقك أجمعين برحمتك ولا بلية الجلد بفضلك العظيم شفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah acara selesai, Pak. Pondok cabang di tengah hutan, dikelilingi pohon-pohon pinang. Sekarang kita mau lanjut lagi ke pondok cabang Keritang di lintas timur, Pak. Kalian lihat ini jalannya, Pak, di sekeliling-keliling hutan. Oke. Wah, mantap. Sudah cas 2 hari yang lewat tuh belum pakai petan ngecasnya. Cepat kedatangan gitu anak. Kiri kanan nih. Kiri, Bang. Pasan ke santri itu aku tergantungnya itu aja santri di salan i memastikan Mbak Acaro i bikin pesan tuh sehingga memang masuk ke telinga tak kairun suruh tak pemasang kami datu blendernya kali intinya ini ada yang apa nampaknya, ada yang apa istilahnya, ada yang mungkin beta nggak tahu saya dia, dari suku mana, kabilah mana. Sekarang habis diantarkannya apa kan saya di telepon nggak. Apa tuh? Tembak pam. Lalu ke daerah Tai. Kali tahu. Kata permasalahannya tergantung apa berarti.